Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Permatasari dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen Angkatan 2021. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Saiful Anwar selaku dosen mata kuliah Manajemen dalam Perspektif Islam. Saya Anita Permatasari, di sini saya sudah bekerja selama 6 tahun sebagai konsultan bisnis syariah di PT Hijrah Syar'i. Jika ada kesulitan atau pertanyaan mengenai bisnis syariah, saya bisa memberi saran dan membantu Anda untuk menyelesaikan masalah mengenai PT Hijrah Syar'i ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai PT Hijrah Syar'i. PT Hijrah Syar'i merupakan perusahaan startup keuangan syariah di Jakarta yang sedang berkembang pesat. PT Hijrah Syar'i didirikan oleh seseorang yang bernama Muhammad Fatih. Beliau berperan sebagai direktur dan manajer perusahaan di segala operasi di PT Hijrah Syar'i. Karena di sini saya berperan sebagai konsultan bisnis syariah, maka saya akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh PT Hijrah Syar'i ini. Banyak masalah yang dihadapi oleh PT Hijrah Syar'i. Yang pertama, PT Hijrah Syar'i diambil alih oleh perusahaan raksasa yang mengakibatkan terjadinya reorganisasi. Terjadinya perbedaan pola kerja dari informal menjadi formal, yang mengakibatkan karyawan merasa berat hati untuk menjalaninya, terutama kepada Pak Muhammad Fatih yang diangkat sebagai direktur baru. Lalu PT Hijrah Syar'i mengalami penurunan pada jumlah penjualannya dan laba menyusut, lalu banyak karyawan yang keluar dari perusahaannya. Selanjutnya, masalah yang akan diselesaikan bagaimana cara mereorganisasikan PT Hijrah Syar'i menjadi suatu perusahaan profesional dan meningkatkan laba penjualannya. Lalu untuk menyelesaikan masalah tersebut, PT Hijrah Syar'i harus adanya koordinasi dan komunikasi yang berjalan dengan baik, serta motivasi untuk sebuah perusahaan, lalu kepemimpinan yang sesuai. Menurut saya, adanya koordinasi itu sangat penting dan wajib dilaksanakan karena definisi koordinasi sendiri adalah tindakan seorang manajer untuk mengusahakan terjadinya keselarasan antara pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan bagian yang lainnya. Sehingga diharapkan tidak akan terjadinya ketidaktepatan pekerjaan yang tidak sesuai job desk-nya antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti bahwa pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Banyak cara yang harus dilakukan oleh PT Hijrah Syar'i untuk mengkoordinasi, yaitu pertama, kesempatan menunjukkan jumlah pelanggan potensial perusahaan melalui calon pelanggan yang datang, pendekatan sistematis, menelpon pelanggan baru, memulai pemasaran melalui sosial media, dan melakukan banyak promosi. Yang kedua, meningkatkan tingkat konversi, misalnya membuat presentasi yang lebih baik dan mengesankan. Yang ketiga, meningkatkan pembelian rata-rata, misalnya menciptakan promosi beli 3 gratis 1. Keempat, meningkatkan jumlah bisnis berulang, misalnya memberikan voucher diskon untuk pembelian berikut. Nah, dengan hanya meningkatkan 10% saja dari masing-masing cara tersebut, perusahaan sudah dapat meningkatkan laba, dan penjualan perusahaan hampir 2 kali lipat dari laba sebelumnya. Lalu yang kedua, PT Hijrah Syar'i harus mempunyai komunikasi yang baik. Komunikasi itu merupakan hal yang sangat terutama dalam semua tingkatan manajemen secara umumnya. Akan tetapi, komunikasi secara khususnya sangat penting dalam fungsi seorang pemimpin. Sehingga pada umumnya terdapat kesepakatan tentang diperlukannya suatu komunikasi yang sangat efektif. Komunikasi dapat sebagai penyampaian informasi dari pengirim kepada penerima, di mana informasi itu dapat dipahami oleh penerima komunikasi. Nah, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah sarana penting untuk menyampaikan informasi dari komunikator ke komunikan, agar mereka bisa berinteraksi. Komunikasi bisa terjadi di antara dua orang, sekelompok, atau organisasi. Nah, kendala apa saja yang terdapat di dalam komunikasi tersebut? Nah, kendalanya itu seperti persepsi selektif. Ada 3 aspek hambatan persepsi. Penerima akan menanggapi berita berdasarkan pengalaman pribadi dan bagaimana mereka telah belajar untuk menanggapi sesuatu. Penerima akan menanggapi berita dengan cara menolak setiap perubahan dalam struktur kepribadian yang kuat. Berita yang bertentangan dengan keyakinan seseorang cenderung untuk ditolak. Penerima cenderung mengelompokkan dan menyimpan karakteristik-karakteristik pengalaman mereka, sehingga mereka dapat membuat pola-pola menyeluruh. Lalu yang kedua, status komunikator. Komunikan cenderung untuk menilai, mempertimbangkan, dan membentuk pendapat sesuai karakteristik pengirim.
Kualitas komunikator yang bagus akan mengkomunikasikan kebenaran. Yang ketiga, adanya pembelaan diri sendiri kepada pengirim dan penerima berita. Akhir, ketidaktepatan penggunaan bahasa. Adapun beberapa pendekatan untuk meningkatkan komunikasi yang efektif. Yang pertama, ada pengkajian komunikasi, lalu yang kedua, ada pedoman dan teknik komunikasi. Ada banyak komunikasi yang perlu dilakukan, yaitu pertama, komunikasi tulis, komunikasi nonverbal, dan komunikasi lisan. Komunikasi tertulis mempunyai kelebihan karena menyediakan catatan dan bukti. Komunikasi lisan dapat berbentuk pertemuan tatap muka antara dua orang ataupun lebih, yang juga bersifat formal ataupun informal. Lalu ada komunikasi nonverbal, komunikasi yang tidak disampaikan melalui kata-kata yang berisi penekanan, bantahan, keteraturan, pengulangan, atau pengganti pesan komunikasi. Untuk meningkatkan produktivitas dan laba penjualan, perusahaan perlu melakukan motivasi. Karena motivasi itu dorongan atau daya penggerak yang hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu mengerjakan suatu pekerjaan. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja bawahan atau pengikut agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan atau organisasi. Tujuan pemberian motivasi yaitu meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, mendorong gairah dan semangat kerja untuk karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan, meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. Lalu yang terakhir, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Lalu, apa aja sih alat-alat motivasi? Alat-alat motivasi ada dua, yaitu pertama, motivasi positif dan motivasi negatif. Contoh motivasi positif, yaitu memberikan hadiah kepada karyawan agar mereka terus bersemangat dalam bekerja. Pastinya diberikan kepada mereka yang berprestasi baik. Lalu, ada pun contoh dari motivasi negatif, yaitu manajer memberikan hukuman kepada karyawan yang sudah melakukan kesalahan. Kendala dalam melakukan motivasi yaitu manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi alat motivasi bagi pelakunya. Kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat sebagai berikut. Yang pertama, ada physiological needs atau kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang atau tingkat kebutuhan yang bobotnya paling rendah. Contohnya seperti rumah, air, makan, udara, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada safety and security needs atau disebut sebagai keamanan dan keselamatan, yaitu kebutuhan keamanan dari ancaman seperti merasa aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, ada affiliation or acceptance need, yaitu kebutuhan sosial, teman, dicintai dan mencintai, serta diterima dalam pergaulan dan lingkungannya. Yang keempat, ada extent of status or egoistic needs, yaitu kebutuhan akan penghargaan diri, pengakuan, serta penghargaan prestasi dari karyawan dan masyarakat lingkungannya. Lalu yang terakhir, ada self-actualization, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan kecakapan, kemampuan prestasi kerja yang sangat memuaskan, atau luar biasa yang sulit dicapai oleh orang lain. Menurut saya, gaya kepemimpinan yang cocok untuk perusahaan yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Di situasi dan kondisi masyarakat seperti sekarang, pemimpin demokratis sangatlah cocok karena segala pikiran, pendapat, dan aspirasi sebagian besar anggota organisasi dapat disalurkan dan ditampung oleh pemimpin organisasi. Semua pendapat yang diambil merupakan informasi yang sangat berguna untuk mengambil keputusan atau kebijaksanaan dengan jalan masyarakat untuk terciptanya sebuah kata sepakat. Adapun persyaratan untuk menjadi pemimpin yang terbaik, yaitu yang pertama, mempunyai energi, lalu mempunyai selera untuk memimpin, memiliki entusiasme, sikap yang ramah tamah, integritas, memiliki kemahiran dalam sebuah teknis, sanggup mengambil keputusan, intelijensi, mempunyai kecakapan dalam mengajar, serta memiliki iman yang kuat.
Adapun perbedaan antara pimpinan dan manajer yaitu pada pimpinan mereka lebih fokus kepada orang dan membangkitkan kepercayaan, melihat perspektif jangka panjang, menatap masa depan, menantangnya, menginovasi, orisinal, dan mengembangkan. Kalau pada manajer, mereka lebih fokus pada sistem dan struktur, bergantung kepada pengawasan, melihat jangka pendek, bertanya kapan dan bagaimana, mengelola serta mempertahankan. Sekian penjelasan dari saya mengenai masalah yang dihadapi oleh PT Hijrah Syar'i. Saya berharap informasi yang saya berikan bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.